Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan masalah olahraga, tetapi juga ada kaitannya dengan negara Indonesia dan juga negara Palestina. Nah, seperti yang telah kita ketahui sejak dulu, memang hubungan antara Indonesia dan negara Palestina memang sangat erat. Nah, solidaritas hubungan antara Indonesia dengan Palestina itu dibawa hingga ke ranah sepak bola, yang mana pada tahun 1958 seharusnya Indonesia berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 1958, tetapi karena alasan solidaritas dengan negara Palestina, akhirnya Indonesia menolak untuk melawan negara Israel yang pada saat itu satu grup dengan negara Indonesia. Akhirnya pada saat itu Indonesia harus merelakan tim sepak bolanya untuk lolos ke Piala Dunia 1958. Nah, bagaimana ceritanya nanti akan saya jelaskan di dalam video ini, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dirasa video ini menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga teman-teman bisa melihat video saya lainnya yang tidak kalah menariknya. Teman-teman bisa buka deskripsi video ini dan tersedia berbagai link video lainnya. Teman-teman bisa klik dan menyaksikan video yang ada di Bung Tommy Channel ini. Nah, oke, langsung saja di sini akan saya jelaskan tentang pembahasan video pada kali ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang video pada kali ini, dan saya membuka salah satu media online dan terdapat judul yang sangat menarik, yaitu yang berkaitan dengan olahraga, dan sumbernya adalah melalui cnnindonesia.com. Nah, judulnya adalah Simpati untuk Palestina, Timnas Indonesia tolak lawan Israel. Nah, di sini dijelaskan Timnas Indonesia pernah menolak untuk bertanding melawan Israel karena pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Nah, Timnas Indonesia ketika itu berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia. Ramang yang pada saat itu pemain yang sangat bagus pada eranya, Ramang dan kawan-kawan melaju setelah jadi juara grup di babak sebelumnya. Nah, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Cina. Saat bermain di Stadion Ikada, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 berkat 2 gol yang diciptakan oleh Ramang. Nah, dalam pertemuan kedua di kandang Cina, Timnas Indonesia kalah dengan skor tipis 3-4. 3 gol Indonesia dicetak oleh Ramang yang mencetak 2 gol pada saat itu, dan 1 gol dicetak oleh Endang Witarsa. Nah, dengan skor dan catatan sama-sama menang itu membuat Timnas Indonesia harus kembali menghadapi Cina untuk tiket ke babak kedua dalam laga yang berlangsung di Burma. Nah, pada saat itu Burma sekarang namanya adalah negara Myanmar. Nah, saat itu skor kedua tim imbang 0-0 hingga perpanjangan waktu, dan Timnas Indonesia lolos karena memiliki selisih gol yang lebih baik di fase grup. Nah, setelah memastikan lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia ditempatkan dalam satu grup bersama Israel, Mesir, dan juga negara Sudan. Jika bisa lolos dari fase ini, Timnas Indonesia punya peluang lolos ke babak playoff, bertemu wakil Eropa untuk memperebutkan satu tiket ke putaran final yang ada di Swedia. Namun peluang untuk selangkah lebih
terdekat ke Piala Dunia 1958 ini tidak diambil oleh Indonesia. Berdasarkan informasi yang dimuat di website resmi FIFA, timnas Indonesia memutuskan mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958 karena tidak mau menghadapi Israel karena alasan politis. Nah, timnas Indonesia menolak bertanding di kandang Israel. Permohonan untuk menggelar pertandingan di tempat netral yang diajukan oleh Indonesia tetapi ditolak oleh FIFA pada saat itu. Nah, di sini Owen McBall dalam bukunya Football Violence menuliskan Israel memang mendapat penolakan dari negara-negara lain untuk menjalani pertandingan. Turki yang lebih dulu jadi lawan Israel memilih mundur dari kualifikasi. Nah, solidaritas Turki untuk rakyat Palestina yang negerinya dirampas oleh Israel ini rupanya membuat Turki mundur dari kualifikasi. Hal ini membuat Israel melaju ke putaran berikutnya tanpa berkeringat. Itu yang dijelaskan oleh McBall di dalam bukunya. Nah, lalu di fase selanjutnya timnas Indonesia bersama timnas Mesir dan Sudan juga menolak untuk bertanding melawan Israel. Nah, Indonesia yang secara politik sedang getol-getolnya mengumandangkan perlawanan terhadap neokolonialisme pada saat itu menganggap Israel sebagai penjajah rakyat Palestina, dan karena itu menolak bertanding di Israel. Itu adalah yang dijelaskan oleh McBall di dalam bukunya. Langkah Indonesia ini kemudian disusul oleh Mesir yang secara politik dan militer memang bermusuhan dengan Israel. Belakangan Sudan pun juga mengambil langkah yang sama dengan Indonesia dan tetangganya Mesir. Israel kemudian lolos bertemu dengan Wallace. Wallace kemudian meraih kemenangan di laga kandang dan tandang atas Israel sama-sama dengan skor 2-0 untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 1958. Nah, itulah tadi sejarah di mana Indonesia rela untuk timnas sepak bolanya tidak lolos ke Piala Dunia 1958 demi solidaritasnya kepada negara Palestina yang pada saat itu memang Indonesia secara politis, secara getol mengumandangkan dan mengkampanyekan anti neokolonialisme. Dan memang pada saat itu tidak hanya Indonesia yang menolak untuk melawan Israel, tetapi juga diikuti oleh Mesir dan Sudan. Yang pertama kali adalah Turki pada saat itu yang menolak untuk melawan Israel. Nah, itulah tadi tentang bagaimana begitu dekatnya hubungan antara Indonesia dengan Palestina, dan hingga saat ini Palestina yang negaranya sedang mengalami peperangan dengan Israel, dan Indonesia pasti selalu terdepan menyerukan kemerdekaan Palestina dan selalu mendukung Palestina, baik itu mendukung secara moral, doa, dan juga mendukung secara finansial dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini hubungan Indonesia dengan negara Palestina itu solidaritasnya sangat erat sekali sejak dahulu, dan sampai sekarang Indonesia terus menjalin hubungan dengan negara Palestina, dan negara Palestina rakyatnya cukup mencintai negara Indonesia, dan juga sebaliknya Indonesia rakyat Indonesia juga mencintai negara Palestina. Dan intinya di sini adalah
Indonesia memang menolak adanya penindasan, adanya neokolonialisme dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dulu video pada kali ini. Semoga video yang saya buat cukup bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya Bung Tommy Channel terus berkembang. Nah, oke, saya Muhammad Tommy Agrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.